Halo teman-teman, kali ini aku buat video tentang belajar saham untuk pemula. Kenapa aku buat video ini? Jadi, sewaktu aku mulai belajar saham dari tahun 2020 yang lalu, aku sering ditanya teman-temanku. Mereka pada bilang gini, ajarinlah gimana cara buka rekeningnya, gimana cara belajar sahamnya, gimana cara nabungnya, dan banyak pertanyaan lainnya. Jadi, aku memutuskan untuk membuat video ini biar nanti aku bisa share ke mereka, dan juga kalau kalian mau, kalian bisa tonton video ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu kalian semua untuk yang mau atau yang berniat belajar saham. Yang pertama, kita belajar apa itu saham. Apa itu saham? Dari sumber yang aku cari di internet, jadi saham itu adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Jadi gini, misalnya kayak aku sekarang nih punya saham Bank BRI 1 lot. Jadi aku punya beberapa persen dari total saham si Bank BRI tadi, walaupun memang 1 lot, tapi kita memiliki perusahaan itu gitu. Kita punya hak atas perusahaan itu. Jadi ibaratnya perusahaan itu punya kita, Bank BRI itu punya aku gitu. Yang selanjutnya, apa saja jenis-jenis saham? Nah, yang jenis-jenis saham itu ada 2. Yang pertama tuh saham biasa. Saham biasa itu pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Nah, ini maksudnya, jadi sekarang itu ada isunya Bank BRI mau right issue. Nah, itu artinya kan aku pemilik saham Bank BRI. Jadi aku punya hak diutamakan untuk membeli saham baru yang diterbitkan Bank BRI dari right issue-nya tadi. Jadi misalnya aku punya beberapa saham kan, terus si Bank BRI itu mengutamakan aku atau memberikan hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang baru terbit itu dibanding orang yang nggak punya sahamnya sebelumnya. Jadi anggapannya itu aku pemilik saham lama, terus ada yang mau beli, pemilik saham yang mau beli Bank BRI dan sebelumnya dia belum punya. Nah, aku diutamakan dulu nih buat beli yang baru itu gitu. Nah, yang kedua saham preference. Kalau saham yang ini aku kurang paham, tapi kita fokus ke saham yang biasa ya untuk pelajaran selanjutnya. Tapi aku coba kasih pengertiannya dulu. Saham preference pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan, namun pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Misalnya, pemegang saham preference akan mendapatkan dividen terlebih dahulu dibanding pemegang saham biasa. Nah, kalau ini aku mungkin kurang paham dan nggak punya juga. Jadi kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara membeli saham? Di Indonesia sendiri, untuk membeli saham, seseorang harus mendaftar menjadi investor terlebih dahulu pada perusahaan efek dengan membayarkan sejumlah uang sebagai deposit. Perusahaan efek yang dimaksud dalam hal ini yaitu Bursa Efek Indonesia. Cara lain untuk membeli saham adalah melalui pialang saham. Yang kedua, terdapat jumlah minimal pembelian saham dalam Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 1 lot atau 100 lembar. Jadi semisal harga 1 lembar saham adalah senilai Rp3.710, maka investor memerlukan modal sebesar 100 dikali Rp3.710. Jadi total untuk membeli 1 lot saham itu Rp371.000. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau beli saham, itu pertama kita harus buka rekening dulu di rekening dana nasabah perusahaan efek.
Kalau aku sendiri tuh buka rekeningnya di Pintraco Sekuritas. Jadi aku buka rekening di Sekuritas. Nah, Pintraco Sekuritas ini bekerja sama dengan bank gitu. Kalau aku sendiri rekeningku itu banknya Bank Sinarmas. Jadi aku punya rekening di Sinarmas tapi khusus untuk beli saham yang di kerjasama dengan Pintraco Sekuritas. Jadi aku pakai aplikasinya punya Pintraco Sekuritas tapi rekeningnya punya Sinarmas. Nah, setelah kita buka rekening di Sinarmas, aku ya buka rekening di Sinarmas, habis itu tunggu sekitar 14 hari akunnya aktif, terus lanjut aku top up dana. Misalnya kalau aku pertama itu dulu top upnya 100.000 karena masih takut-takut kan, masih nyoba-nyoba, aku top up 100.000. Nah, si 100.000 yang masuk ke rekening dana nasabah kita ini itu bisa kita buat untuk membeli saham di aplikasi Pintraco Sekuritas, namanya Profits Anywhere. Ada kalau mau cek di Google di Play Store. Nah, yang kedua, ketentuan membeli saham itu kita itu minimal beli satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Nah, biasanya di aplikasi sekuritas itu ada harga-harga setiap saham yang mau kita beli. Ada 3 jenis saham kalau di aplikasi sekuritas. Biasanya itu ada blue chip, ada second liner, ada trade liner. Itu kayak biasa dibilang saham gorengan yang harganya lebih murah. Nah, kalau aku dulu karena masih punya modal cuma 100.000, jadi aku cuman bisa beli saham gorengan yang harganya cuman bisa 50.000 satu lot atau 100.000 satu lot gitu. Lanjut ya. Apa saja persyaratan kepemilikan saham? Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, persyaratan kepemilikan saham yaitu yang pertama, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi maksudnya itu saham yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia itu diterbitkan oleh si pemilik perusahaannya gitu. Dia terbitkan berapa gitu, itu biasanya ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham, sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Yang selanjutnya, yang nomor 3, nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, dengan mana saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini paling menarik nih. Hak apa saja yang kita dapatkan ketika memiliki sebuah saham? Nah, saham memberikan hak kepada pemiliknya. Jadi ibarat kita punya saham Bank BRI lagi nih. Kita punya saham Bank BRI. Nah, perusahaan Bank BRI ini kita ngasih 3 hak. Yang pertama itu menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi kalau ada yang mau diputuskan, ada yang mau misalnya didiskusikan tentang perusahaan, kita diundang meski kita cuma punya satu lot. Keren kan? Terus berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Itu berlaku ketika kita udah punya sahamnya, kita udah berhak atas perusahaan tersebut. Jadi setiap ada rapat atau ya rapat besar ya, maksudnya rapat besar yang menentukan masa depan perusahaan misalnya atau keuangan perusahaan misalnya, kita pasti diundang. Biasanya ada di email. Terus yang kedua, menerima pembayaran dividen dari sisa kekayaan likuidasi. Ini tuh maksudnya dividen itu biasanya dibagi setiap tahun setelah
tutup buku perusahaan. Jadi nanti udah dihitung semua kan, udah dihitung semua pendapatan perusahaan, labanya berapa. Nah, dari situ nanti kita dibagi. Jadi keuntungan perusahaan berapa gitu, ada per lembarnya itu dapat berapa si pemilik sahamnya untuk dividennya itu. Jadi dividen itu kayak hasil bagi laba lah, bagi laba untuk pemilik saham perusahaan itu. Jadi perusahaan punya laba, ya kita dibagi-bagi labanya gitu. Yang selanjutnya menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Mungkin kayak apa aja gitu hak-hak kita yang hak-hak pemilik saham yang diatur dalam undang-undang dan kita juga dapat gitu. Jadi anggapannya ya itu perusahaan kita kalau udah kita beli gitu loh. Nah, terima kasih. Kali ini kita sampai sini dulu belajarnya. Jadi aku buat video ini memang masih sembarang, masih iseng ya. Kalau banyak yang nonton mungkin akan aku lanjut ke level-level selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton.